pelatihan wasit hakim pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut keagama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Jadi juga ini. Posisinya apa? Kalau kita posisinya gini, posisinya itu ini agak pelan. Sekarang kalau pelannya ini, ada kabarnya beda, karena bedanya beda, kualitasnya nanti akan beda, ya. Karena yang kuasa itu kan ada lebih begini ada gitu, ya. Kalau orang petinju ya itu beda kan, yang fair kalau orang taruh itu ya gini, karena kakinya beda, ya. Makanya pelatih ya benar-benar mengetahui, pelatih harus tahu ini pelatih apa, jangan pelatih ternyata pelatih betul, ya. Itulah tugas kalian yang pelatih nanti dari ya pelatih di belakang. Oke, yuk selanjutnya itu juga ya, jadi juga-guganya ingat jangan hanya ini, tapi juga ini dulu lontar langkah ya. Bang, ya, wasit akan jadi pukulan jab, ya. Posisinya ini, kita pukulan, jatuh enggak? Pukulan jab lurus. Nah, seorang pelatih lo katanya jab lurus. Turun karena begitu ini turun gini, itu lurus. Posisi gini itu lurus. Jatuhnya apa? Open. Biasanya kalau dilatihnya dulu, dia disuruh pelatih itu sudah kelihatan semuanya. Nah, jadi harus kembali ke atas lurus karena nggak poin. Ya. Karena yang mendapat poin itu ya. Ada ininya, ya, itu, ya, oke. Karena begini, apa targetnya? Biasanya orang pukul, nah, harus ini, ya, turun. Ini yang baru gini, ya. Lihat nggak? Dalam balik tangannya. Nah, ya. Nah, sama-sama mukul ya. Tapi saya mau mukul. Cek. Aku. Nah, itu nanti pelatih ya. Udah berlatih ya. Ini pelatih dulu. Tadi ya. Enggak ya. Jab. Straight. Nah, ya. Nah, sama. Itu bukan uppercut, itu bukan uppercut. Ini seorang pelatih, apa kira-kira yang harus perlu dibenahi? Ya, terus, uppercut. Ya, apa? Badannya bagus, kakinya ya, ya, sama aja kakinya, ya. Oke, bagaimana satu contoh? Betul ya. Lagi slow motion.
sip. Ya, lurus. Ya, oke ya, gitu ya. Kamu bakar. Kamu balas ya. Ya, sekarang kamu posisinya gini. Nah, yuk, counter. Balas, balas. Pegang mana? Pegang gini. Nah, biasa. Dari sini bawa juga kelihatan. Coba kalau dari belakang. Nah, posisi kuat. Mundur. Mundur sampai jangan maju. Ada apa toh? Berapa selisih pukulan? Selisih pukulan. Satu. Memang dalam pertandingan pasti kerja rakyat. Alhamdulillahnya bisa bersama-sama dengan trofe. Kalau kita panggil trofe itu kalau kita kan coach game, kalau di sebelah sana adalah trofe. Jadi trofe ini itu alhamdulillah banyak pengalaman yang bisa saya nanti berikan tukar untuk bulan-bulan. Apalagi di sini banyak tentunya sudah mengerti apa itu dan sebagainya organisasi. Langsung saja panggil saya Puspa deh. Teknik olahraga tinju. Tadi pagi kita sudah melakukan bersama dengan Mas Budi. Di sini ada mantan atlet atau pelatih yang betul-betul pelatih yang bukan dari guru, angkat tangan. Ini. Tinggi dulu. Berarti kan ada sepeda. Oke, kita berdiri yuk semuanya berdiri. Untuk yang coach silakan ada di depan. Untuk yang sudah menjadi coach silakan ada di depan. Tadi kan udah sepakat kan? Monggo silakan berdiri. Enggak. Ini yang materinya tadi tinju Bapak. Yuk. Kalau ini kan banyak sekali ya. Ini banyak sekali kalau bola satu-satu sangat banyak. Monggo kita semua berdiri supaya kita mengenal apa itu tinju. Oke, kita mulai dari sikap tinju. Ketika kita melatih tinju, caranya fungsinya menjadi bunga-bunga. Ketika kita pertama kali mengenalkan tinju kepada anak-anak terutama usia dini, itu kalau saya bilang ya, yang mereka apa ya bebas. Tetapi di dalam tinju harus dikenalkan. Yang pertama adalah sikap tinju. Semuanya berdiri. Oke, selebar bahu saja deh, selebar bahu saja. Kaki kiri maju ke depan. Terus tangan depan ada di depan. Oke, sikap tinju seperti ini. Semuanya relax, seimbang, jangan sampai nanggung. Setelah sudah benar, ini namanya style kita ortodok. Ya, sikap tinju ortodok adalah kiri depan. Nah, kalau Mas ini tidak atau bahasanya soko atau tidak sama. Ada dua sikap bertinju. Yang pertama adalah ortodok, yang kedua adalah tidak atau soko. Nah, ketika bersikap tinju, dagu tarik ke bawah, mata lihatnya ke depan. Oke, bisa melihat ya? Kenapa kok ini dilindungi rahang? Ya, karena sasaran utama KO itu ada di rahang. Oke,
selebar bahu saja, seimbang lagi selebar bahu supaya bergeraknya enak. Ke kiri, ke kanan, depan, belakang, gitu. Nah, ini baru mundur. Cirinya tepuk ya. Tahu kurang-kurang ya? Kurang-kurang. Nah, oke. Nah, sekarang langkah menuju ini sudah sasaran. Jadi oke, mundur, langkahnya kaki belakang, maju. Ya, tarik. Kalau ke samping kiri, berarti kaki depan, kiri. Atau kalau yang cowok juga sama, ya. Kanan ke kanan. Nah, dasarnya seperti itu. Setelah itu anak-anak bisa. Intinya adalah maju, mundur, ikuti terus kan kanan, kiri. Tahu? Oke. Paham? Satu, dua, tiga, empat. Oke? Harus seimbang kaki. Bahu juga ya, karena terlalu di atas naik. Biarkan saja untuk dia bergerak. Oke? Sekarang untuk langkah, silakan sebagai pelatih dibutuhkan variasi, inovasi. Itu adalah kreativitasnya juga di masing-masing pelatih. Boleh bumbunya nasi goreng kita tahu. Saya perempuan juga bumbu nasi goreng, bawang apa ya kan. Tergantung kita mau kasih seberapa. Sama. Yang penting tahu untuk basic dasarnya dulu. Setelah itu bergerak ke kanan, kaki kanan diikuti kaki kiri. Bergerak ke kiri, kaki kiri diikuti kaki kanan. Bergerak maju, kaki depan diikuti kaki belakang. Bergerak mundur, kaki belakang diikuti kaki depan. Intinya seperti itu. Setelah sudah mahir, nunggu. Oke, paham ya? Iya. Kalau kita sedang dalam kodok, itu tetap naruh kakinya kiri di depan terus. Ya, kalau ortodok, yang namanya sikap tinju ortodok adalah mati ya. Ini contoh simpel. Ada ke saya. Ya, jab. Nah, jangkauan itu harus diimbangi dengan pinggang, lontaran bahu, buku-bukunya, buku-buku apa ini, jari masuk ke arah sasaran. Oke, karena itu yang dinilai oleh wasit. Karena pertanyaannya, boleh nggak ketika jab sambil menunjuk? Boleh nggak? Nggak boleh. Menunjuk. Tergantung. Tadi kan kita udah dasar-dasarnya udah. Tergantung jarak. Jab pukulan lurus atau apa ya? Pukulan lurus atau apakah enggak? Maksud saya makanya harus selalu siap. Karena belum kita naik-naik. Itu tidak siap itu. Pelatih keluar, ronde 3, ronde terakhir. Box. Stop. Langsung ditotalkan siapa pemenangnya. Yes, sorry. Iya, permainannya adalah Nanti kamu sama dengan kami. Tetap nanti. Ini. Gunanya di ini ya, daerah di belakang itu. Sudah. Apa nih? Menang terus merah. Merah. Berapa? 29.
Tadi dia pernah di merah dia. Sama aja berarti. 32 tak. Yang di belakang 2928 Merah. total. Enggak ketinggalan tadi ya. 2927 ketinggalan. Total 28 berapa? Nilai berapa? Saya ketinggalan. Tinggal. yang tadi di Tidak, depan ya. jadi nilai tersalah di sini. Kalau tadi Terus kok gua sendiri yang betul. kenapa nggak jadi perbedaan? Tunggu, pisnya di mana? Yang ronde pertama pemenangnya adalah merah. Jelas ya? Oke? 10 9. Betul, Mas? 9. Di ronde pertama. Ronde kedua 9 10. Berarti kalau yang menang di sini udah jelas dia pis salah. Kalau skornya terbalik berarti jelas salah ya. Ya. Satu jadi kita dapat poin salahnya ya. Ya. Kemudian ronde ketiga 10 10 8. Iya, oh sana. Yuk. Wah. Betul aku. Kita rehat. Berapa? 30? Terus 90. Bisa loh. Kamu berapa? Tapi ada catatan di sini. Tadi kan kita sepakat nih Sebentar. Ya. di rules terbaru untuk kesini Harus hitung. ya Count. kau. Jadi kalau 10 9 itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh ya. Yang jadi masalah kalau dia draw nanti. Iya. Ya, oh, tidak masalah. Aman. Tetap pemenangnya adalah 29 ya. Merah. Merah. paham ya? Paham. Sekarang pakai sarung mas, biar kita patenkan lagi. Harus lebih paham lagi. Tanya dalam satu kasus misalnya kan yang manusiawi seperti yang disampaikan itu tadi, kita lelah, akhirnya lelah, nggak fokus, bisa nggak pakai feeling, misalnya feeling berdasarkan dari supporternya mungkin dalam kasus-kasus tertentu itu gimana? Bisa jawab ya? Ya. Bisa, wasitnya kita bisa pulangkan saja. Oke. Artinya kita tidak boleh melakukan bis. Belakang aja, belakang. Ya, terima kasih. Tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena jarang sekali kita mendapat kesempatan untuk bertugas. Ketika diberikan kita kesempatan untuk bertugas, hindari error human error. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dan benar. Walaupun kita mengatakan, loh ini persepsi saya, tapi kita pakai ilmunya. Dengan pandangan saya berbeda dengan yang lain, itu kan pandangan saya. Wajar aja dong saya beda. Tetapi kamu fokus nggak mana yang dengan ini? Fokus nggak? Diterapkan nggak sesuai aturan? Nah kalau terjadi error tadi, itu nggak bisa diterima. Karena apa? Tadi kan kita udah bahas di awal. Ingat, satu kesalahan kita saja bisa mengakibatkan petinju ini depresi, gagal seumur hidup dia. Dia udah datang nih jauh-jauh, udah mempersiapkan. Bayangin kalau misalnya event korpor, 2 tahun dia berlatih, pagi siang sore, dia meninggalkan semuanya, lalu dia datang bertanding. Kita enak aja ngomong, karena aku capek kemarin, aku nggak fokus terus kalah. Siapa yang bertanggung jawab ini? Berarti kita kan tidak punya pada itu tadi. Jadi kita jelas tidak bisa diterima. Jelas ya? Jelas. Kita lanjut. Lanjut. Kita latihan lagi menggunakan sarung merah dan biru. Kertas yang kosong tadi dibagikan lagi. Nggak usah dipakai. Pokoknya ya, kertas bersih banyak kok. Di atas itu juga ada. Di atasnya ada juga dia. Banyak kertas. Gimana? Itu di atas itu banyak.
Oke, nggak enak ada musik. Lagi saya dua. Terakhir ini ya, ini terakhir ya. Sebelum kita break nanti. Tentang jada. Jada itu ada 3. Sekalian di situ juga akan bilang. Jada itu ada 3. Jarak jauh, jarak menengah, jarak pendek. Ketika atlet pukulan lurus, biasanya posisinya jarak jauh. Ya kan? Jarak jauh. Ketika kita di sini jarak jauh. Ini jarak jauh. Oke? Ini jarak jauh. Ketika jarak menengah, apa yang kita lakukan paling enak? Oke. Hook juga bisa ada jarak menengah yang agak ekstrim ya. Long. Oke, agak dekat baru. Oke, dekat lagi apa ini? Dekat. Jelas? Oke. Jadi tinju itu simple. Di dalam buku yang segini besarnya ini, banyaknya ini simple. Pahami dengan sikap bertinju yang benar. Oke, sikap bertinju yang benar ada 2 tadi. Langkah kaki atau move. Setelah itu dikombinasi dengan 4 pukulan, ada jab, ada strike, ada move, ada uppercut. Oke, dan dikombinasikan dengan 3 jarak ukur. Jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat, jarak pendek. Oke, mengerti? Mengerti. Uppercut, apa? Kombinasi jarak, kombinasi pukulannya. Ingat bahwa pukulan lurus, pukulan melengkung ya kalau aku bilang, terus nanti bagi dikombinasi dengan jarak dan langkah. Oke, clear? Untuk teknik olahraga tinju kita cukupkan ya. Besok kita praktek semua. Oke? Ingat, lontaran bahu sama fleksibel ya. Selanjutnya kita masuk ke ya, lontaran bahu dan pinggang. 1 foot. Ya, oke, sikap dulu. Lihat ketika saya pukul di tempat. Ini kita pukul di tempat. Tidak ada lontaran bahu, tidak ada lontaran pinggang. Kaki saya tetap ada di posisi ini ya. Tapi ketika saya melontarkan pinggang saya dan bahu saya, Lebih. oke? Oke. Oke? Mengerti kenapa harus bahu dan pinggang ikut bergerak? Ketika kita pukul cuma seperti ini, banyak kan? Kalau atlet itu kan dua, yang penting dia bisa mukul. Jangan. Dasar ini sangat penting. Ketika dia memukul, lontaran pinggul dan bahu, ya, bahu. Ketika cuma di sini kan ini pendek. Ketika kita di sini sama. Ketika kita maju ini, kalau kita nggak ada lontaran, paling kan cuma ketika kita bergerak, pasti akan ada apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita capai. Tentunya harus ada satu yaitu persiapan. Betul? Betul. Persiapan. Di sini saya menggunakan atau mengutip dari Paris Monadel. Kemenangan sebuah peperangan itu ditentukan oleh persiapannya. Apabila kita tidak mempunyai persiapan yang baik, tentunya tidak akan bisa mencapai goal setting atau mencapai apa yang kita inginkan. Untuk menjadi seorang atlet atau kita menciptakan seorang atlet yang berprestasi, tentunya harus disiapkan dulu apa-apa dan bagaimana. Yang jelas persiapan fisik, persiapan teknik, taktik dan strategi, serta persiapan mental yang harus kita garis bawahi. Ada 4 komponen yang harus kita pahami. Di mana di situ ada fisik, ada teknik, ada taktik strategi, dan juga tentunya mental. Kita sepakati bersama, tidak ada lagi sekarang pelatih itu sporadis, pelatih asal. Kita sekarang zamannya adalah zaman untuk bisa
kasus dia bagus, misal orang tuanya dia menjadi memang terlahir menjadi juara lah. Ada yang identitas itu tahu kan keluarganya. Jadi termasuk saya ini lahir di apa ya, bapak saya atlet juara, adik saya atlet juara, kami juga juara, sama adik saya sekarang juga juara. Jadi ada yang bisa tercipta dengan mudah karena identitasnya bagus. Ada yang harus kita betul-betul ini harus dilatih betul, ini harus dipokok betul, ini harus dimarahi betul. Jadi masing-masing perlakuan akan berbeda. Menjadi seorang pelatih itu sepertinya harus bisa memang diandalkan. Kalau enggak ya harus sakit. Terus menjadi guru, menjadi bapak, menjadi saudara, terus penegak disiplin juga, menjadi motivator juga. Tapi yang jelas tidak boleh menjadi tukang cukur. Tahu nggak? Maksudnya tukang cukur itu saya merasa dulu si DWKB nggak bisa sebetulnya. Sekarang ini kan sudah ada ahlinya sendiri seperti dokter tadi. Beliau tahu persis bagaimana pengukuran volumenya. Kalau kita itu biasanya pengalaman saya itu ada SC. Kita